Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, ketika semua orang tidak ada yang berani melakukan kesalahan lagi, Jiang Qixia pun tersenyum dan mengangguk puas. Segera, dia pun dengan keras bertanya kepada orang banyak. Lalu katakan padaku, apakah aku adalah orang yang baik? Tanyanya. Namun setelah pertanyaan ini dilemparkan, kerumunan tetap sama seperti sebelumnya. Lautan orang dengan lebih dari 100 juta orang itu, semuanya benar-benar terdiam. Tidak ada satu orang pun yang berani berbicara. Hingga pada akhirnya, semua orang memilih untuk tetap diam bisu. Katakan padaku, apakah aku, Jiang Qixia, adalah orang yang baik? Tanya Jiang Qixia lagi. Ketika tidak ada jawaban, Jiang Qixia menunjuk ke arah sekelompok orang di kejauhan. Jika menilai dari pakaian mereka, mereka kemungkinan berasal dari kelompok yang sama dari sekte kecil. Ini, orang yang tampaknya adalah pemimpinnya, dia pun berdiri ketika ditanyai oleh Jiang Qixia. Namun pada saat itu, tubuhnya sudah gemetaran. Dia ketakutan karena dia tidak bisa berbicara, dan juga tidak tahu bagaimana harus merespons. Kamu, pergilah ke neraka dengan ini. Apakah kamu menganggap kalau aku bukan orang yang baik? Teriak Jiang Qixia yang tidak puas dengan kinerja orang ini. Di tengah amarahnya, dia dengan marah menyerang lagi. Bang! Ketika telapak tangannya jatuh, bola cahaya segera muncul. Bola cahaya itu langsung menelan orang-orang sekte itu. Namun ketika bola itu lenyap, dengan takjub semua orang menemukan bahwa sekte itu benar-benar menghilang. Sedangkan yang tersisa hanyalah genangan darah besar di tanah. Gempar. Seketika, banyak orang yang menjadi panik. Bahkan banyak yang ketakutan dengan tindakan Jiang Qixia. Bagaimana mungkin ini bisa dibilang upacara pernikahan? Mereka datang hanya untuk dibunuh. Jiang Qixia ini benar-benar terlalu ganas. Apakah dia benar-benar bersiap untuk memusnahkan para tamu yang datang untuk menghadiri upacara pernikahannya? Ucap kerumunan orang. Katakan padaku, apakah aku adalah orang yang baik? Setelah menghancurkan sekte kecil dengan satu telapak tangan, Jiang Qixia menunjuk ke yang lain sambil bertanya. Kamu adalah orang yang baik. Lord Jiang Qixia adalah orang yang baik. Jawab orang itu. Belajar dari kesalahan pasukan sebelumnya, orang-orang yang ditanyai kali ini tidak berani ragu. Hahaha, tidak buruk. Aku suka ketulusan palsu kamu. Ucap Jiang Qixia. Jiang Qixia dengan gembiranya tertawa terbahak-bahak, itu setelah dia mendengar jawaban mereka. Tetapi setelah tertawa, dia melihat ke arah kerumunan lagi, dan kemudian bertanya lagi. Namun selain itu, aku ingin mendengarnya dari kalian semua. Apakah aku, Jiang Qixia, adalah orang yang baik? Saat dia berbicara, haus darah yang kuat muncul di matanya, dan itu adalah ancaman terbuka kepada semua orang. Lord Jiang Qixia adalah orang yang baik. Lord Jiang Qixia adalah orang yang benar-benar baik. Jawab semua orang. Sebelum ancaman seperti itu muncul, orang banyak sudah tidak lagi berani diam. Pada awalnya hanya sebagian kecil yang menjawab, dan mereka juga tidak terlalu keras. Tetapi pada akhirnya, semua orang berbicara secara bersamaan dengan suara yang memekakkan telinga. Suara mereka lebih keras daripada guntur, seolah-olah kata-kata itu adalah perasaan mereka yang sebenarnya. Hahaha, itu benar. Aku, Jiang Qixia, telah melakukan segala macam hal buruk. Tetapi aku masihlah orang yang baik, karena tidak ada yang berani mengatakan sebaliknya. Aku akan memberitahu kamu hal ini. Di dunia ini tidak ada orang baik sejati, dan juga tidak ada orang jahat sejati. Apa itu kebaikan? Apa itu kejahatan? Cih, itu semua hanyalah sampah. Semuanya omong kosong. Di dunia ini, tinju siapapun yang lebih keras adalah yang benar. Pemenang adalah raja, dan yang kalah adalah pecundang. Itulah satu-satunya kebenaran di dunia ini. Hari ini aku secara paksa menikahi Ziling, itu karena aku kuat. Jika dia, Chu Feng, memiliki kemampuan untuk menghentikan aku,
lalu bagaimana mungkin aku bisa menjadikannya sebagai pengantinku? Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Chu Feng sendiri hanyalah sampah. Karena dia hanyalah sampah, yang tidak bisa melindungi yang dia cintai. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, kepalan tanganku jauh lebih sulit daripada miliknya. Saking sulitnya sehingga dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan hanya bisa dengan sabar menahan penghinaan ini. Selama aku memiliki kekuatan, maka selama itulah aku menjadi raja. Tidak masalah apakah ada sesuatu yang harus aku miliki atau tidak, seharusnya selama aku menginginkannya, maka aku pasti akan memilikinya. Itu karena, tidak ada yang memiliki kekuatan untuk menghentikan aku. Jiang Qixia berteriak dengan keras, dan nadanya dipenuhi dengan kesombongan. Kata-katanya tidak mengundang kemarahan orang banyak, dan justru sebaliknya, itu sangat mengurangi kemarahan mereka. Bahkan mereka mulai merasa, kalau kata-kata Jiang Qixia memanglah benar, dan juga sangat masuk akal. Pemenangnya adalah yang benar, dan yang kalah adalah yang salah. Selain itu, yang kuat adalah penguasa. Bukankah hanya itu, satu-satunya kebenaran di dunia ini? Karena dia, Jiang Qixia, itu benar-benar sangat kuat. Jadi bagaimana jika dia melakukan segala macam kejahatan? Siapakah orang yang berani melakukan sesuatu padanya? Seperti yang dia katakan, jika Chu Feng itu cukup kuat, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan Jiang Qixia mengambil kekasihnya dan menikahinya secara paksa? Meskipun Jiang Qixia ini kejam, tapi ucapnya memang masuk akal. Oh iya, aku pernah mendengar bahwa Chu Feng, Lady Piao Miao, dan juga Qiu Shui Fuyan, semuanya telah dengan aman meninggalkan Misty Peak. Chu Feng itu belum mati. Sedangkan hari ini, Kepulauan Eksekusi Abadi telah mengirim kartu undangan, maka tentu Xia Chu Feng akan tahu tentang pernikahan ini. Jika itu adalah orang lain yang berani menikahi Ziling, jika menilai dari sifat Chu Feng, dia pasti akan menguliti orang itu hidup-hidup. Namun jika itu Jiang Qixia, sepertinya dia tidak akan memiliki pikiran seperti itu. Jangankan datang untuk menghentikannya, dia sendiri bahkan tidak punya nyali untuk muncul. Betul sekali. Aku bahkan sempat berpikir, bahwa Chu Feng adalah orang yang berani melakukan apa saja dan tidak takut apapun. Aku pikir dia adalah pahlawan. Tapi sekarang, sepertinya dia hanya seorang pengecut yang takut menghadapi kekuatan. Kamu benar sekali. Saat itu, ketika Chu Feng mengambil Ziling dari lembah bunga, itu sudah menunjukkan betapa kuatnya dia. Namun saat ini, ketika kekasihnya akan menikah dengan orang lain, bahkan tidak ada berita tentang dirinya. Apakah mungkin, dia pura-pura tidak tahu tentang berita itu? Tampaknya kejeniusan ini cukup mengecewakan. Bukan karena Chu Feng terlalu kuat, hanya saja lawannya yang terlalu lemah. Saat ini, ketika lawannya adalah Jiang Qixia yang berasal dari tanah suci martialism, semua keberanian Chu Feng telah menghilang begitu saja. Bahkan dia menjadi seorang pengecut yang gemetar oleh rumor belaka, ucap kerumunan. Tidak hanya banyak orang menyetujui kata-kata Jiang Qixia, mereka bahkan berbicara untuk mempermalukan Chu Feng. Dan mereka juga merasa kalau tindakan Jiang Qixia ini sangatlah wajar. Di sisi lain, Chu Feng benar-benar menjadi sampah. Hahaha, semuanya, perkataan temanku ini, Jiang Qixia, itu sangatlah benar. Di dunia ini, apa itu kejahatan? Apa itu kebenaran? Di dunia ini, hanya mereka yang mengepalkan tanganlah yang berhak untuk menilai. Setelah itu Murong Mingtian juga berdiri, dan dengan keras berkata, Chu Feng tidak hanya membunuh anggota Kepulauan Eksekusi Immortal, ia bahkan berani mencuri persenjataan kerajaan aku. Betapa sombongnya dia. Dunia bahkan menyebutnya sebagai seorang jenius, yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Laut Timur. Tapi sayangnya, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Jika dia memang sekuat itu, mengapa dia melarikan diri ketika kita menyerang Misty Peak? Dan mengapa juga, dia bahkan tidak menunjukkan dirinya ketika kekasihnya sendiri dinikahkan dengan orang lain? Karena pada akhirnya, dia hanya menggertak orang lain dengan seseorang di belakangnya. Dia hanya menggertak yang lemah, dan dia juga takut pada yang kuat.
Sekarang tanpa perlindungan Lady Piao Miao, dia pikir dia siapa? Ucap Murong Mingtian yang mengambil kesempatan itu, untuk mempermalukan Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa di dalam hatinya, dia merasakan cukup kebencian terhadap Chu Feng. Murong senior sangat benar, Chu Feng itu hanyalah seorang pengecut. Betul sekali, dia bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri. Apakah dia bahkan layak menjadi laki-laki? Seru kerumunan. Setelah Murong Mingtian berbicara, banyak orang dengan keras menambahkan, dan mulai mempermalukan Chu Feng juga. Murong Mingtian, apakah kamu yakin bahwa Chu Feng benar-benar tidak akan berani datang? Tapi pada saat itu, ada seseorang yang berdiri dan dengan keras bertanya. Setelah orang itu berbicara, semua orang langsung terkejut. Orang itu tidak hanya memanggil Murong Mingtian dengan nama langsungnya, ia bahkan mengenakan jubah panjang dan tidak mengungkapkan penampilan mereka. Pakaian yang dikenakan orang itu serta tindakannya, itu membuat orang-orang yang mengejek Chu Feng merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan. Penghinaan. Kamu pikir kamu siapa, berani sekali memanggil leluhurku secara langsung? Teriak orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi yang marah besar. Mereka menunjuk ke orang yang berbicara, dan sepertinya mereka akan bergerak. Jika dilihat dari tindakan orang itu, ini berarti mereka pasti datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Tunggu dulu, seru Murong Mingtian. Namun pada saat itu, Murong Mingtian menghentikan mereka. Selain itu, dia melemparkan pandangannya yang menyipit ringan pada orang yang berjubah panjang, dan kemudian mencibirnya. Ketika Kepulauan Eksekusi Abadi aku dan 3 klan tiba di Misty Peak, Chu Feng bahkan tidak mampu berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanya bisa tetap di samping dan menonton. Jika bukan karena Lady Piao Miao yang mengorbankan dirinya untuk membawa Chu Feng dan Qiu Shui Fuyan pergi, dia pasti sudah mati pada saat itu. Apakah kamu berpikir kalau dia masih berani datang? Ucap Murong Mingtian. Oh, itu mungkin tidak juga. Orang itu dengan ringan tersenyum, lalu melanjutkan. Semua orang tahu Chu Feng adalah anggota Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, dan mereka selalu menekankan persahabatan. Aku bahkan pernah mendengar, kalau pasukan Crippling Night Demon Sect diam-diam telah berkumpul di sini. Namun tidak ada yang tahu, apakah mereka berkumpul untuk membalaskan dendam Chu Feng atau bukan. Selain itu, Lady Piao Miao sendiri hanya terluka saja. Dia belumlah mati. Apakah kamu yakin setelah Lady Piao Miao pulih, ia tidak akan bergabung dengan Crippling Night Demon Sect dan berperang melawan kalian, ucap orang itu. Saat orang itu berbicara, dia menunjuk ke arah orang banyak, dan dengan keras berteriak. Dan untuk kalian semua, kalian adalah bajingan yang sangat tercela. Kalian tidak hanya berbicara tentang Jiang Qixia yang mengambil kekasih Chu Feng, kalian juga tidak hanya berbicara tentang dia yang telah membunuh orang yang tidak bersalah, tapi malah sebaliknya, kalian malah mempermalukan Chu Feng. Apakah kalian tidak takut kalau Chu Feng akan membawa pasukan Sekte Crippling Night Demon Sect, dan juga memotong mulut kotor kalian dan mengambil hidup kalian yang tidak penting itu? Ucap orang itu dengan nada mengancam. Ini, seru semua orang. Setelah orang itu berbicara, orang-orang yang mempermalukan Chu Feng segera mengubah ekspresi mereka. Rasa dingin yang tak terlukiskan juga lahir di hati mereka. Apakah mereka tidak takut pada Chu Feng, dan juga kepada Sekte Night Crippling Night, lalu dengan Lady Piao Miao? Tentu saja, mereka bahkan lebih takut setelah orang itu berbicara. Untuk berani mengatakan nama Murong Mingtian secara langsung di tempat seperti ini, dan bahkan kata-kata seperti itu, berarti dia tidak datang dengan niat baik. Dia mungkin saja salah satu dari pihak Chu Feng. Hahaha, tidak peduli Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, atau Chu Feng, atau siapapun yang berani datang, maka aku akan melakukan hal yang sama kepada mereka seperti yang aku lakukan untukmu. Bahkan jejak jiwa atau mayat tidak akan tersisa. Ucap Murong Mingtian sambil tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa itu, bagaimanapun juga dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Kekuatan marsial yang tak terbatas segera dirilis, dan setelah ledakan, orang berjubah panjang itu dihancurkan. Seketika, para pengamat tidak bisa menahan napas lega.
Tindakannya tidak diragukan lagi telah mengatakan kepada orang banyak, bahwa dengan dia di sini, bahkan jika Chu Feng dan yang lainnya benar-benar berani datang, mereka sama saja melakukan tindakan bunuh diri. Itu karena, tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di tempat ini. Bahkan jejak jiwa atau mayat tidak akan tersisa ya. Apakah kamu yakin? Ucap orang itu lagi. Tetapi pada saat itu, suara itu terdengar lagi. Pada saat yang sama, sosok bayangan dengan cepat terbang. Ketika sosok bayangan itu sudah dekat, semua orang pun dibuat tercengang. Kali ini, orang itu tidak mengenakan jubah panjang, jadi wajahnya terlihat jelas di depan orang banyak. Namun anehnya, ia memiliki kulit yang sangat buram. Namun yang paling penting adalah, seluruh tubuhnya tembus cahaya, dan itu bersinar dengan cahaya. Itu sama sekali bukan penampilan orang normal, tetapi lebih seperti sebuah kesadaran. Itu kesadaran, itu benar-benar hanyalah kesadaran. Itu tidak benar. Bahkan jika dia hanyalah sebuah kesadaran saja, dia akan tetap dihancurkan. Barusan saja, Murong Senior jelas-jelas telah membunuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa muncul kembali? Banyak orang mulai panik ketika mereka merasakan keanehan orang itu. Oh, tidak peduli siapa kamu, dan trik apa yang kamu mainkan, aku akan memperingatkanmu dengan beberapa kata. Jika kamu muncul sekali, maka aku akan menghancurkanmu sekali. Tidak peduli berapa kali kamu datang, karena itu tidak akan berguna. Murong Mingtian segera mencibir, dan sekali lagi menyerangnya. Seperti sebelumnya, orang itu tidak memiliki peluang melawan kekuatan peringkat 7 Martial King. Setelah ledakan, kesadaran itu pun langsung hancur. Gemuruh 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 gemuruh. Namun ketika orang itu meledak, gemuruh kekerasan datang dari kejauhan. Gerombolan yang padat dan bersinar itu, mereka terbang ketika mereka menutupi seluruh langit. Oh surga, itu, seru orang-orang. Ketika gerombolan sinar itu mendekat, kerumunan yang sudah gelisah pucat ketakutan. Beberapa dari kerumunan bahkan mulai gemetar, karena mereka menemukan dengan ketakutan bahwa, gerombolan yang bercahaya itu dibentuk oleh orang-orang. Jumlah mereka ada banyak, dan itu lebih dari 10 juta. Namun yang paling penting adalah, bahwa orang-orang itu persis sama dengan orang sebelumnya. Meskipun mereka muncul seperti kesadaran, tapi aura mereka sangatlah nyata. Tidak hanya Tuan Bela Diri yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada beberapa Raja Bela Diri. Murong Mingtian, bukankah kamu mengatakan jika satu muncul kamu akan menghancurkan satu kali? Mari kita lihat, bagaimana kamu akan menghancurkan kita semua. Tiba-tiba saja, suara tawa dingin datang dari arah kerumunan. Pada saat yang sama, lapisan demi lapisan keterampilan bela diri yang mengerikan itu, mereka semua melesat keluar dari kelompok orang. 10 juta pasukan itu mulai menyerang tanpa ampun kepada semua orang. Sialan, mereka banyak-banyak sekali. Dan bahkan ada peringkat 5 Martial King. Bagaimana mungkin, seru Murong Niekong. Jangankan para penonton, bahkan Murong Niekong dan para kepala dari 3 klan monster besar tidak lagi tenang. Ilusi dan tipuan. Biarkan aku melihatnya, siapa kamu sebenarnya? Ucap Murong Mingtian. Murong Mingtian telah melompat, dan dengan kekuatan yang kuat dari Raja Bela Diri peringkat 7, ia berlari ke kerumunan yang luas. Dia benar-benar terlalu kuat. Peringkat 7 Martial King benar-benar tak terkalahkan. Setiap serangan tunggalnya saja dapat membunuh beberapa orang, sedangkan angka tidak bisa membanjiri kekuatan seperti itu. Bunuh mereka, teriak Murong orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal. Setelah Murong Mingtian bergerak, orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi dan 3 klan monster besar, mereka segera bergabung dengan medan perang di bawah komando masing-masing seperti Murong Niekong dan para pemimpin lainnya. Pertempuran pun segera dimulai. Meskipun 10 juta pasukan itu sangat kuat, tapi dengan adanya Murong Mingtian di peringkat 7 Raja Bela Diri yang mengawasi situasi, mereka tidak akan bisa mendekati wilayah pernikahan. Hanya dalam sekejap, mereka semua hancur dan dibantai dengan bersih. Namun sebelum Murong Mingtian dan yang lainnya bahkan memiliki kesempatan untuk menikmati kegembiraan kemenangan, warna kulit mereka berubah menjadi suram lagi.
Karena dari arah lain, itu banyak orang yang muncul juga. Tidak masalah dengan jumlah angka ataupun kekuatan, itu persis sama dengan yang mereka bunuh sebelumnya. Biarkan aku melihatnya, berapa banyak orang yang dapat kamu kirim. Ucap Murong Mingtian dengan marah. Dia melompat maju, dan sekali lagi berlari ke lautan manusia. Adapun orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal dan 3 klan monster besar, mereka dengan cepat mengikuti dan bergabung dengan medan perang sekali lagi. Itu sama halnya seperti terakhir kali mereka menyerang Misty Peak. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, pertempuran telah selesai dengan sangat cepat, meskipun mereka memiliki jumlah yang besar. Namun setelah penghancuran setiap gelombang yang datang, gelombang lainnya akan muncul dengan sangat cepat. Arah mereka muncul juga berbeda setiap kali mereka muncul. Pada awalnya, mereka datang dari sisi yang sama. Tetapi pada akhirnya, mereka datang dari semua arah. Gelombang seperti itu terus berulang. Meskipun Kepulauan Eksekusi Immortal mampu mengatasinya, tapi mereka tidak bisa untuk tidak panik. Bahkan jika mereka lebih kuat, stamina mereka masih sangat terbatas. Jika musuh datang seperti ini tanpa henti, maka mereka akan gagal bertahan pada akhirnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.